Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua hal yang telah Kau lakukan Yesus, untuk semua hal yang telah Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, kami percaya Yesus, Kau selalu beserta kami. Kami percaya itu Yesus, Bapa kami yang hidup, penolong kami yang setia. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian. Beracaralah Yesus, biarlah hadirat-Mu Roh Kudus memenuhi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Hajatku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan baca di Matius. Kita akan lanjutkan yang kemarin. Kemarin kita baca orang muda yang kaya. Kemudian di bawahnya upah mengikut Yesus pernah kita baca sebelumnya. Kita akan baca perikop di bawahnya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kita akan baca di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Ini satu perumpamaan yang ditulis Matius, hanya ditulis Matius ya ini ya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, di mana Tuhan mengumpamakan juga kerajaan surga itu seperti itu, di mana pada mulanya
ada perjanjian 1 dinar sehari. Saat orang yang datang 5 sore pun dikasih dengan hal yang sama. Kemudian ada beberapa pegawai yang bekerja dari pagi bersungut-sungut. Kalau kita bayangkan ya, ada seseorang saat Tuhan Yesus di kayu salib mendapatkan berkat Tuhan karena apa? Mengakui Yesus, ingatlah aku. Kemudian Tuhan memasukkan dia ke Firdaus. Kita kan tidak bisa iri dengan orang-orang seperti itu. Mendapatkan kesempatan bertemu dengan Tuhan seperti orang-orang upahan ini, yang karena tidak ada yang mau upah, mereka duduk berada di luar kebun ya, duduk karena tidak ada yang mau upah. Kemudian mereka disuruh bekerja. Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan pemilik kebun, bertemu dengan pemilik surga. Jadi ini mengajarkan kepada kita nantinya ya, saya juga nantinya pelayanan, mengajarkan kita bagaimana untuk berlaku saat ada seseorang yang dipakai Tuhan atau apapun ya. Ini yang harus kita lakukan. Ini mengajarkan kita ya, mengajarkan kita untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita, karena Tuhan yang nanti akan memberi upah sama surga. Tapi tidak sesederhana ini ya pastinya ya. Tuhan hanya mengatakan ini loh contohnya nanti. Yang terakhir ataupun yang awal itu hadiahnya sama, upahnya sama. Upahnya sama. Dan ada beberapa yang ini ya mengartikan juga ada pelayanan yang ada di desa yang tidak mendapatkan berkat, atau di kota tidak boleh iri, tidak boleh apa, itu tergantung ini ya hikmat manusia ya, itu tidak bisa disamaratakan. Tapi memang Tuhan ajarkan tidak bersungut-sungut, tetapi sebagai pengikut Kristus yang diberi hikmat ya, pasti ada sesuatu cara agar sama-sama mendapatkan berkat. Jangan disamaratakan. Cuma Tuhan ini mengajarkan. Banyak contohnya di zaman sekarang bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan terlebih dahulu banyak yang dalam tanda kutip sakit hati saat ada orang dipakai Tuhan lebih lagi padahal dia orang lama. Walaupun tidak banyak ya, cuma ada beberapa. Karena saya percaya banyak pelayan Tuhan lagi yang lebih mencintai Tuhan daripada hal-hal yang seperti itu. Walaupun upahnya sama, kok yang satu pelayanan lama, yang satu pelayanan baru kok mendapatkan upah yang sama atau bahkan lebih. Saya percaya banyak pelayan-pelayan Tuhan yang lebih cinta Tuhan Yesus, lebih percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tuh tahu kebutuhan masing-masing orang. Tidak bisa disamaratakan mengenai perumpamaan ini ya. Ini perumpamaan mengenai upah yang sama. Kita tidak bisa iri kan dengan pembunuh yang ada di sebelah Tuhan Yesus yang dengan saat padahal dia punya dosa ya, karena orang yang disalibkan dikutuk. Tapi saat bertemu Tuhan Yesus dengan berkata, Tuhan ingatlah aku, masuk ke Firdaus. Itulah kita harus ingat perumpamaan ini. Berdoa terus untuk kita selalu memandang Tuhan Yesus. Agar apa? Agar hal-hal yang dikatakan Tuhan najis ya, iri, dengki atau apapun itu tidak ada di hati kita. Kita minta tuntunan Tuhan Yesus. Kita minta tuntunan Tuhan Yesus, hikmat Tuhan Yesus. Sebagai manusia, kita hanya bisa dimampukan Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan Yesus. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Yang pertama bisa menjadi yang demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita benar-benar mendapatkan kasih karunia.
Bagaimana orang-orang di perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus lahir, orang yang terdahulu harus menjalani hukum Taurat, dimana Tuhan katakan itu hal yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kasih karunia, itu yang selalu kita ingat. Kita itu orang-orang yang terakhir tapi menjadi yang pertama. Kita ingat itu saat dunia membuat hati kita tidak memandang Tuhan. Kita harus ingat ini. Kita mendapatkan kasih karunia. Bagaimana orang-orang yang sebelum Tuhan Yesus ada, mereka harus menjalani hal-hal yang kita bayangkan. Mereka harus menjalani hukum Taurat, dimana menyebarkan Taurat itu pun banyak hal yang harus mereka terima ya. Tapi ini salah satu karunia itu juga, kita menjadi orang yang terakhir tetapi menjadi yang pertama. Kita imani itu. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan Yesus tidak hadir. Itu adalah haknya Tuhan. Itu adalah haknya Tuhan. Tuhan tetap mencintai manusia. Masih berbicara sampai hari ini. Jadi apapun yang dilakukan Tuhan, ingat, iri dengki adalah kenajisan di mata Tuhan. Kita imani kita adalah orang yang terakhir tapi menjadi yang terdahulu. Kita hidup di masa kasih karunia. Kita syukuri itu. Kita mengucapkan terima kasih karena orang-orang terdahulu yang begitu menjalani hal-hal yang berat tetap mengabarkan Injil. Kita mendapat buah dari segala yang mereka lakukan. Puji syukur itu kasih karunia. Jangan sampai saat kita pelayanan hati kita tidak tertuju Tuhan Yesus. Jangan sampai yang terjadi di sini sudah ada perjanjian, tapi orang-orang itu tetap bersungut-sungut. Itu adalah haknya Tuhan. Kita percaya Tuhan itu adil. Seperti yang terjadi di kita saat ini, kita mendapatkan kasih karunia. Tuhan Yesus sudah lahir, sudah mengabarkan Injil, kemudian ditangkap, disalib, mati, bangkit, naik ke atas surga. Itu adalah kasih karunia kita. Kita ingat itu. Kita imani itu. Kita adalah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kita sudah mendapatkan itu. Syukurilah. Kita ingat segala hal yang telah dilakukan pendahulu kita, nenek-nenek moyang kita pada zaman hukum Taurat. Ingatlah itu. Amin ya. Kiranya kasih karunia selalu melingkupi hati kita. Kita ingat pandang Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk semua kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ingat perkataan Tuhan Yesus itu. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua hal yang telah Kau izinkan terjadi dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hal yang Kau katakan ini Tuhan. Kami imani itu Tuhan, bahwa kami mendapat kasih karunia Yesus. Hal kerajaan surga, orang yang terakhir menjadi terdahulu. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk semua hal yang telah Kau lakukan. Terima kasih untuk jasa segala para pendahulu-pendahulu kami. Terima kasih Yesus. Dan kami tidak bosan-bosan berdoa. Biarlah apapun yang kami baca, dengar hari ini Yesus, kami renungkan menjadi benih yang baik Tuhan, untuk kami tanam di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh berakar kuat, berbuah lebat seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Yesus, biarlah kami bisa memberkati siapapun Tuhan, orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Yesus, untuk apapun yang kami lakukan, proyek-proyek pekerjaan yang Kau titipkan dalam hidup kami Yesus, biarlah kami melakukannya seperti kami melakukan kepadamu Tuhan, seperti kami beribadah kepadamu, sehingga Tuhan hal-hal yang kami lakukan, pekerjaan atau proyek, dapat memberkati kami, orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk apapun yang kami lakukan, pekerjaan di rumah tangga, di pelayanan kami, atau di pergaulan kami, dimanapun kami bisa menjadi berkat bagi-Mu Tuhan, untuk berikan dampak yang baik bagi kerajaan-Mu Tuhan, untuk bisa memberkati orang-orang yang Engkau berkati melalui kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang sakit hari ini Tuhan, beri kesembuhan, beri mujizat-Mu. Mujizat masih ada, mereka tumpang tangan di tubuh mereka atau orang-orang sekitar mereka, maka sembuhlah Tuhan, mujizat masih terjadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang rindu memiliki momongan atau menambah momongan, buka pintu-pintu rahim kami Tuhan, beri kami anak cucu yang berdiri padamu, anak cucu yang takut akan Engkau, anak cucu yang bisa menjadi saluran berkat-Mu, yang cinta Kau Tuhan dan mencintai keluarganya Tuhan, seperti Dia mencintai Kau Yesus. Dan biar nama-Mu yang dipermuliakan di atas anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pasangan hidup Tuhan, beri kami pasangan hidup yang daripadamu, pasangan hidup yang cinta Kau Tuhan. Beri kami semuanya pasangan hidup yang mencintai Kau, sehingga dia bisa mencintai kami Tuhan, seperti dia mencintai Kau, dan dapat membawa kami dan keluarga besar kami lebih dekat lagi kepadamu, orang-orang yang benar-benar takut akan Kau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biar di rumah tangga kami nantinya Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan, dan sehingga pelayanan kami atau dimanapun kami Kau tempatkan Tuhan, di pekerjaan atau proyek Tuhan, kami bisa menjadi berkat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk apapun yang kami lakukan Yesus, berkati kami. Dan setiap orang yang memiliki masalah Yesus, beban berat, himpitan atau apapun, beri mereka kelegaan, jalan keluar, hikmat-hikmat, terobosan, apapun yang mereka perlukan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Kau masih berbicara kepada kami 16 tahun yang lalu. Kau berbicara kepada saya dan kami, dan tidak bosan-bosan kami berdoa, biarlah Kau tetap berbicara kepada kami, anak-anak cucu kami sampai kesudahannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah pasukan malaikat-Mu selalu melindungi kami dari hari ini sampai selamanya. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin.